Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Luh, selaku dosen matematika diskrit teknik informatika, di sini saya dan Harun akan menjelaskan tentang teori himpunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori himpunan. Saya Harun Al-Rasyid dengan NIM akhiran 107. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, teori himpunan kita mencakup materi, yaitu himpunan adalah koleksi objek yang didefinisikan secara jelas dalam sembarang urutan. Objek dalam sebuah himpunan disebut anggota atau unsur atau elemen. Penulisan himpunan adalah partai berikut. Listing method A sama dengan anggota himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Description method, notasi pembentuk himpunan. A sama dengan X, anggota himpunan di mana 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. X bilangan bulat. X sama dengan himpunan 5 bilangan prima. Yang pertama, notasi himpunan. A sama dengan anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 anggota himpunan A, 2 anggota himpunan A, dan seterusnya. Anggota himpunan dilambangkan dengan lambang seperti E terbalik. Dan juga bukan anggota himpunan dilambangkan seperti E terbalik, tapi ada coretan di tengahnya. Lanjut, bukan anggota himpunan kita bisa membaca dengan 7 bukan anggota himpunan A, 8 bukan anggota himpunan A, 10 bukan anggota himpunan A. A himpunan bagian B. Himpunan bagian dilambangkan dengan seperti N kecil miring dan dikasih garis bawahnya. A sama dengan selanjutnya adalah banyaknya anggota himpunan A atau NA. Banyaknya anggota himpunan bisa kita lambangkan dengan N kecil. A sama dengan banyaknya anggota himpunan A, B, C, D, E, F. A sama dengan 6. Lanjut, himpunan kosong. Himpunan yang tidak mengandung anggota dinamakan himpunan kosong. Dilambangkan dengan O seperti ada coretan miring di tengahnya, atau kurung buka kurung tutup. Contoh A sama dengan berikut. Himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Diagram Venn dan himpunan semesta. Himpunan semesta himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, disebut juga semesta pembicaraan. Contoh, S sama dengan semesta hewan, A sama dengan hewan berkaki 4, A sama dengan kambing, sapi, kuda. S mencakup semua hewan, maupun itu berkaki 4 maupun 2, berarti semesta. Lanjut, hubungan antar himpunan. Himpunan bagian, ada himpunan saling lepas atau disjoin, ada juga himpunan saling berpotongan. Himpunan bagian. Definisi himpunan bagian. Jika setiap anggota himpunan A adalah juga anggota himpunan B, A himpunan bagian dari B. Himpunan A sama dengan B jika dan hanya jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A. Jika A dan B adalah himpunan sedemikian rupa sehingga A himpunan bagian B tetapi A bukan dari B, maka A adalah proper subset dari B. A himpunan B. Contoh, A anggota himpunan 1, 2, 3, 4, 5 dan B 1, 2, 3, maka B himpunan A. Himpunan saling lepas bila anggota himpunan X A himpunan A tidak memiliki anggota yang sama dengan himpunan B. Diagram Venn-nya seperti berikut. Himpunan saling berpotongan bila ada anggota himpunan A yang juga anggota himpunan B. Operasi dasar dalam himpunan. Operasi dasar himpunan. Gabungan union atau kita bisa lambangkan dengan U kecil, U. A gabungan B, irisan dengan lambang seperti N kecil. Komplement dilambangkan dengan C di atas hurufnya. Seperti berikut contohnya. Lanjut, operasi dasar dalam himpunan. A gabungan B sama dengan X anggota himpunan di mana X anggota A atau X anggota himpunan B atau keduanya. Atau bisa dilihat langsung di PPT-nya seperti berikut.
Lanjut kita ke halaman 13. Operasi beda sama dengan A kurangi B sama dengan A and B komplement. Operasi dengan 3 atau lebih subset. Diagram V-nya seperti berikut. Yang pertama adalah A irisan B irisan C. Yang kedua sama dengan A irisan B irisan C komplement. Yang ketiga A irisan B komplement irisan C. Ya kita bisa kalian lihat di sini. Lanjut operasi penjumlahan. A tambah B sama dengan dalam kurung A gabungan B kurangi A irisan B sama dengan B kurangi A gabungan A kurangi B. Diagram V-nya seperti berikut, yaitu di mana A di sini kita tambahkan dengan B yang di sini. Aturan dan hukum operasi himpunan, gabungan, irisan dan komplementasi bisa kalian lihat di sini. Ada 13 hukum dan aturan operasi himpunan. Jumlah anggota dalam himpunan berhingga. Jumlah anggota himpunan A, jumlah anggota himpunan B, jumlah anggota himpunan C. Jumlah anggota himpunan A gabungan B sama dengan jumlah anggota himpunan A ditambah jumlah anggota himpunan B dikurangi jumlah anggota himpunan A irisan B. Jumlah anggota himpunan A gabungan B sama dengan jumlah anggota himpunan A ditambah jumlah anggota himpunan B. Titik koma, jumlah anggota himpunan A irisan B sama dengan 0. Jumlah anggota himpunan A gabungan B gabungan C sama dengan jumlah anggota himpunan A ditambah jumlah anggota himpunan B ditambah jumlah anggota himpunan C dikurangi jumlah anggota himpunan A irisan B dikurangi jumlah anggota himpunan A irisan C dikurangi jumlah anggota himpunan B irisan C ditambah jumlah anggota himpunan A irisan B irisan C. Kartesian produk B sama dengan A, B, C, D, E, sedangkan A sama dengan 1, 2, 3. A, X, B sama dengan 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E. Misalkan ada sebuah relasi R sama dengan 1A, 1B, 2D, 2E, 3A, 3B, maka R Oke, lalu selanjutnya ini adalah pembuktian dari teori-teori himpunan. Nah, pembuktian dari teori himpunan itu yang biasa digunakan, yang paling sering digunakan di soal juga, itu ada 4. Yang pertama adalah diagram Venn, diagram yang bulat, lalu ada tabel keanggotaan atau tabel kebenaran, lalu ada aljabar himpunan atau hukum-hukum, dan definisi. Oke, yang pertama itu adalah menggunakan diagram Venn. Jadi bisa dilihat, oke, di contoh sini, misalkan A, B, dan C adalah himpunan. Buktikan A irisan B union C sama dengan A irisan B union A irisan C dengan diagram Venn. Bisa dilihat ini adalah hasil dari contoh yang tadi. Kedua diagram Venn memberikan area arsiran yang sama. Terbukti bahwa A irisan B union C sama dengan A irisan B union A irisan C. Karena ini tuh kedua ini tuh adalah yang ini itu adalah distributif dari yang ini. Jadi keduanya sama. Diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Metode ini mengilustrasikan ketimbang membuktikan fakta. Diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk membuktikan secara formal. Ya, jadi diagram Venn itu sebenarnya yang paling jarang digunakan karena dia dikit mencakup nomornya atau
himpunan-himpunan dan elemen-elemen. Lalu yang kedua menggunakan tabel keanggotaan atau tabel kebenaran. Misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B union C sama dengan A irisan B union A irisan C. Ini juga sama. Yang ini, bentuknya ini, dan yang ini itu adalah sebenarnya hasil distributifnya. Lalu bisa dilihat di tabel keanggotaannya. Ini seperti biasa ada tiga variabel menggunakan 8 baris. Karena kolom A irisan B union C dan kolom A irisan B union A irisan C sama, maka A irisan B union C sama dengan A irisan B union A irisan C. Jadi di sini lihat kolom baris ini dan baris ini itu sama tabel kebenarannya. Oke, lalu selanjutnya pembuktian dengan menggunakan aljabar himpunan atau hukum aljabar himpunan. Contoh, misalkan A dan B adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B union A irisan sama dengan A. Lalu di sini kita buktikan menggunakan hukum A irisan B union A irisan B komplement sama dengan didistributifkan A irisan B union B komplement. Lalu menggunakan hukum komplement, B union B komplement itu sama dengan U atau universe. A irisan universal itu sama dengan A, menggunakan hukum identitas. Lalu yang kedua adalah misalkan A dan B himpunan, buktikan bahwa A union B kurang A sama dengan A union B. Di sini kita buktikan, kita menggunakan definisi operasi selisih, yaitu B kurang A diubah menjadi B irisan A komplement. Lalu didistributifkan jadi A union B irisan A union A komplement menggunakan hukum distributif. Lalu di sini ada A union A komplement bisa dikomplementkan menjadi U universal. Lalu A union B irisan universal ini bisa menggunakan hukum identitas menjadi A union B. Maka terbukti ya. Oke, lalu menggunakan definisi yang terakhir. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak berbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian subset. Contoh, misalkan A dan B himpunan, jika A union B sama dengan himpunan kosong, dan A subset B union C, maka A subset C. Lalu kita buktikan, ini menggunakan kata-kata ya, saya namanya definisi, bukan menggunakan hukum atau tabel kebenaran atau diagram Venn. Dari definisi himpunan bagian, jika P subset Q, jika dan hanya jika setiap X elemen P juga elemen Q. Jadi kalau misalnya subset, maka satu elemen misalnya X akan ada di dalam P dan juga ada di dalam Q. Jadi misalkan X elemen A, karena A subset B union C, maka dari definisi himpunan bagian X juga elemen B union C. Yang kedua, dari definisi operasi gabungan X elemen B union C berarti X
elemen B dan X elemen C. Karena kan B union C itu gabungan B dan C. Karena X elemen A dan A irisan B sama dengan kosong, himpunan kosong, maka X tidak sama dengan elemen B. Karena ini ya, hasilnya himpunan kosong. Lalu dari 1 dan 2, X elemen C harus benar. Karena universal quantifier X elemen A juga berlaku X elemen C, maka dapat disimpulkan A subset C. Oke, lalu selanjutnya adalah penyerapan teori himpunan dalam sistem basis data. Sistem basis data atau database system merupakan tulang punggung dari aplikasi modern yang dirancang untuk mengelola dan menyimpan data dengan efisien. Di balik kemudahan akses dan manipulasi data dalam suatu sistem basis data, terdapat fondasi matematis yang kuat, dan salah satu konsep utama yang terlibat adalah teori himpunan. Jadi, teori himpunan itu digunakan dalam merancang sistem basis data. Oke, himpunan data. Dalam teori himpunan, konsep himpunan mengacu pada kumpulan objek dengan sifat-sifat tertentu. Dalam konteks sistem basis data, setiap tabel dapat dianggap sebagai himpunan data, di mana setiap baris mewakili elemen atau entitas dalam himpunan tersebut. Biar lebih jelasnya, di sini ada basis data MySQL project dasar-dasar pemrograman. Sini kita bisa lihat bahwa di setiap basis data itu ada beberapa tabel. Di sini saya menggunakan tabel absen dan juga tabel user. Lalu di tabel user ini terdapat beberapa objek, yaitu Fahri, username Fahri, misalnya ini. Lalu NIP, jabatan, HRD, cabangnya di Ciputat, dan juga gaji. Selanjutnya itu adalah yang kedua, elemen himpunan dalam sistem basis data. Setiap elemen dalam himpunan data, sebagaimana dijelaskan oleh baris dalam tabel, merepresentasikan entitas atau objek unik. Dalam konsep himpunan, setiap elemen haruslah unik, dan kunci primer atau primary key di dalam sistem basis data memastikan bahwa setiap baris memiliki identifikasi unik. Yang ketiga, kunci primer dan kunci asing. Kunci primer atau primary key dalam sistem basis data berfungsi seperti sifat himpunan yang mengharuskan setiap elemen itu unik. Kunci asing sementara itu menciptakan hubungan antar tabel mengacu pada konsep himpunan yang lebih besar yang terdiri dari entitas-entitas yang terkait. Di sini ada contohnya lagi, yaitu di basis data atau database saya dari proyek dasar-dasar pemrograman. Itu menggunakan primary key, username, password, dan juga NIP. Jadi kalau untuk mengidentifikasi suatu data, kita bisa menggunakan salah satu dari 3. Oke, selanjutnya. Bahasa query sebagai alat pencarian dalam himpunan data. Bahasa query seperti SQL mencerminkan pernyataan dalam teori himpunan. Operasi seperti select, join, dan where memungkinkan pengguna untuk mengekstrak, menggabungkan, dan menyaring data dari himpunan data sesuai kebutuhan. Jadi select, join, dan where ini sering digunakan. Yang pertama select itu artinya memilih basis data yang mana yang akan digunakan. Lalu join itu menggabungkan tabel dari suatu basis data. Where itu lokasinya kita dipindahkan, basis data yang ini dipindahkan ke basis data yang mana gitu. Yang kelima, indeks dan pencarian cepat. Dalam teori himpunan, indeks mengacu pada urutan elemen dalam himpunan. Dalam sistem basis data, indeks digunakan untuk mempercepat pencarian data
dengan menciptakan struktur tambahan yang memetakan nilai-nilai ke posisi tertentu dalam himpunan data. Jadi di PHP MyAdmin atau MySQL itu ada untuk mencari suatu data secara cepat. Oke, contohnya adalah di sini. Di sini ini untuk tadi select untuk mencari tabel, menyelect atau memilih tabel mana gitu. Di sini juga bisa select kolomnya di select, dipilih. Dan di sini bisa kita isi namanya, lalu di sini kolomnya, kolom berapa. Oke, yang selanjutnya di sini adalah fitur cari di PHP MyAdmin. Di sini kita bisa pilih. Jadi ini tuh benar-benar mempermudah. Jadi kita nggak harus nulis gitu. Kita tinggal pencet aja, lalu kita tinggal pilih apa yang ingin dicari, apa yang ingin dipilih, apa yang ingin dipindahkan, digabung, dan lain-lain. Oke, mungkin sekian saja dari penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.